wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Hanifah, NPM 20330015 dan rekan saya Andri Saputra, NPM 20330006. Di sini kami akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang efektif, apa saja sih teknik, kriteria, dan indikator-indikator dalam memilih media pembelajaran yang efektif. Yuk simak baik-baik ya videonya. Yang pertama yakni teknik pemilihan media pembelajaran. Dalam pemilihan, kita harus memperhatikan beberapa faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, dana atau material. Guru harus benar-benar pandai dalam membuat media agar tidak menghabiskan dana yang mahal. Contoh, guru memanfaatkan barang-barang bekas untuk pembuatan media pembelajaran. Yang kedua, materi pelajaran. Setiap materi itu beda, maka penggunaan medianya juga pun berbeda. Nah, sebelum menentukan media, guru harusnya mengurutkan materi terlebih dahulu dan menggabungkan materinya agar saling berkesinambungan. Yang ketiga yakni peserta didik. Pemahaman setiap individu dengan individu lainnya itu pasti berbeda, sehingga guru harus membuat media semenarik mungkin agar perhatian semua siswa yang memiliki karakter yang berbeda-beda itu pun tertuju pada media tersebut dengan rasa senang dan gembira. Selanjutnya yaitu jenis-jenis media. Jenis-jenis media antara lain ada audio, visual, dan alat peraga. Nah, dengan adanya jenis media seperti itu, pendidik bisa melakukan stimulus respon dengan peserta didik dengan baik. Perlu diperhatikan juga faktor yang menyangkut keluasan, kepraktisan, ketahanan media yang digunakan untuk jangka waktu yang lama, serta efektivitas dan efisiensi biaya dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, dari faktor-faktor yang sudah saya sebutkan di atas, ada nih tips untuk memilih media pembelajaran yang baik. Yang pertama, perhatikan ya, sesuaikan jenis media dengan materi kurikulum. Yang kedua, keterjangkauan dalam pembiayaan. Yang ketiga, ketersediaan perangkat keras untuk pemanfaatan media pembelajaran. Yang keempat, ketersediaan media pembelajaran di pasaran. Yang kelima, kemudahan memanfaatkan media pembelajaran. Nah, selanjutnya itu adalah indikator pemilihan media pembelajaran. Sebuah media pembelajaran dapat dikatakan baik apabila memiliki indikator. Menurut Rifai dalam Pati dan Melani 2018 mengatakan bahwasannya terdapat 5 indikator untuk membuat media pembelajaran yang baik, yaitu yang pertama, relevansi atau kesesuaian. Memiliki arti bahwasannya media pembelajaran tersebut memiliki kesesuaian dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Nah, yang kedua yakni kemampuan guru. Kemampuan guru memiliki arti dengan adanya media pembelajaran tersebut, guru dapat lebih mudah dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Yang ketiga yakni kemudahan penggunaan. Tentu saja kemudahan penggunaan ini berarti bahwasannya media pembelajaran tersebut mudah dalam pengoperasiannya. Yang keempat, ketersediaan. Nah, makna dari ketersediaan ini artinya sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah tersebut. Setiap sekolah pasti memiliki sarana dan prasarana yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu kebermanfaatan. Yang pasti media pembelajaran harus memiliki nilai guna dan mengandung manfaat dalam memahami bagi peserta didik. Pada hakikatnya, proses belajar mengajar adalah proses komunikasi. Kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan satu dunia komunikasi tersendiri di mana guru atau dosen dan siswa atau mahasiswanya bertukar pikiran untuk mengembangkan ide dan karakter. Nah, untuk mengupayakan pendidikan yang berkualitas, guru seringkali memiliki kesulitan dalam memberikan materi pembelajaran. Dengan menggunakan media pembelajaran yang dipersiapkan dengan baik, berarti guru pendidikan telah membantu siswa
Jika jiwa mereka dengan minat belajar yang kuat, potensial sekali untuk dikembangkan sebagai dasar materi keilmuan, budaya dan sikap sosial membentuk karakter dan lainnya. Maka dapat dikatakan bahwa penggunaan media pembelajaran bukan sekedar upaya untuk membantu guru dalam mengajar, tetapi lebih dari itu sebagai usaha yang ditujukan untuk memudahkan siswa dalam pelajaran. Di era globalisasi seperti sekarang ini, disadari atau tidak, pengaruhnya semakin terasa dan semakin banyaknya saluran informasi dalam berbagai bentuk media. Media telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita, meskipun dalam derajat yang berbeda. Dalam hal itu, para guru dituntut agar mampu menggunakan alat-alat yang dapat disediakan oleh sekolah dan tidak menutup kemungkinan bahwa alat-alat tersebut sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Guru sekurang-kurangnya dapat menggunakan alat yang mudah dan terjangkau, namun masih dalam jangkauan upaya untuk mencapai tujuan pengajaran yang diharapkan. Untuk itulah, diperlukan pemahaman mengenai apa saja teknik, indikator, dan kriteria dalam memilih media pembelajaran yang efektif. Kriteria yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran diuraikan, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran? Media hendaknya dipilih yang dapat menunjukkan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Mungkin sejumlah alternatif yang dianggap cocok untuk tujuan-tujuan itu sedapat mungkin. Pilihlah yang paling cocok. Kecocokan ditentukan oleh kesesuaian karakteristik tujuan yang akan dicapai dengan karakteristik media yang akan digunakan. Kemudian ada keefektifan. Media dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, bisa diukur dengan waktu pembelajaran, pencapaian tujuan, atau biaya dan lain-lain. Kemudian siswa, beberapa pertimbangan ketika kita memilih media pembelajaran berkait dengan siswa, antara lain kesesuaian dengan karakteristik siswa, baik itu kemampuan atau taraf berpikirnya, pengalamannya, menarik tidaknya media pembelajaran bagi siswa tersebut. Jenjang pendidikan untuk belajar secara individual, kelompok kecil atau kelompok besar, jumlah siswanya, alokasi gaya belajar, tatap muka atau jarak jauh. Kemudian ketersediaan, apakah media yang diperlukan itu sudah tersedia? Kalau belum, apakah media itu dapat diperoleh dengan mudah? Beberapa alternatif penyediaan media yaitu membuat sendiri, membuat bersama-sama dengan siswa, meminjam, menyewa, membeli, dan mungkin bantuan. Kemudian kualitas teknis, apakah kualitas media memenuhi syarat sebagai media pendidikan? Bagaimana daya tahan media yang dipilih itu? Kemudian biaya pengadaan, bila memerlukan biaya untuk pengadaan, apakah tersedia biaya untuk itu? Apakah yang dikeluarkan seimbang dengan manfaat dan hasil penggunaannya? Adakah media lain yang mungkin lebih murah? Kemudian juga ada fleksibilitas atau lentur dan kenyamanan media. Dalam memilih media harus dipertimbangkan fleksibel dalam arti dapat digunakan dalam berbagai situasi dan pada saat digunakan tidak berbahaya. Kemudian kemampuan orang yang menggunakannya. Media harus dipilih sesuai dengan kemampuan yang menggunakannya. Jadi sebelum menggunakan media, kita harus memilih dengan kemampuan yang menggunakannya. Atau kemudian alokasi waktu. Waktu yang tersedia dalam proses pembelajaran akan berpengaruh terhadap penggunaan media pembelajaran. Untuk itu, ketika memilih media pembelajaran, kita harus mempertimbangkan waktu yang tersedia untuk pengadaan media dan penggunaannya. Demikian sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.